visi dan prakarsa perubahan pendampingan individu dua oleh pengajar praktik. Oke, saya di sini sebagai moderator, dan untuk mempersingkat waktu mungkin kita mulai saja, dan akan diberi kata sambutan oleh kepala sekolah. Karena kalau tidak ada maka akan diberikan oleh yang mewakili. Pada Ibu Putri saya persilakan. Terima kasih saya ucapkan atas waktu yang diberikan dan kesempatan kepada saya. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi-pagi hari ini yang walaupun agak banyak sedikit, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk berkumpul dalam rangka untuk sosialisasi visi dan prakarsa perubahan, di mana salah satu di SD kita, guru kita ikut sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kota Binjai. Terima kasih juga kepada ibu yang sudah mendampingi Pak Yani. Atas kalau ada kekurangan kami minta maaf, kalau ada kenangan untuk Pak Yani, semoga visi dan prakarsa perubahan hari ini sebagai pengajar praktik di sekolah kita hari ini dapat dengan terlaksana dengan baik dan lancar. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sukses untuk Pak Yani sebagai calon guru penggerak SD Negeri 0271 khususnya dan di Kota Binjai pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 024771 Binjai atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu guru yang hadir di ruangan ini, dan terkhusus yang kami hormati adalah Bapak Muhammad Yani SPDPR selaku CGP Angkatan 7 yang berasal dari sekolah yang kita cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka menerima fasilitasi dari CGP tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang hal ini diwakili oleh Ibu Putri telah menerima kami, memberikan izin kepada kami untuk mengadakan pendampingan individu kedua terhadap CGP yang ada di sekolah ini. Dan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah bisa meluangkan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan difasilitasi oleh Bapak Muhammad Yani. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan tujuan dari kegiatan ini adalah kita mendiskusikan cita-cita atau visi sekolah terhadap murid kita di masa yang akan datang. Jadi pada diskusi kita nanti akan difasilitasi oleh Bapak Muhammad Yani selaku CGP Angkatan 7. Bapak Ibu sekalian,
hormati, dalam proses pendidikan guru penggerak, sebenarnya CGP telah mempelajari bagaimana membuat visi dirinya sendiri. Jadi proses ini diharapkan menjadi dasar bagaimana CGP nanti akan mengkomunikasikannya terhadap sivitas akademika yang ada di sekolah kita ini. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGP, namun proses fasilitasi ini kami harapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah yang ada di sekolah kita ini. Jadi untuk itu forum akan saya serahkan kepada Bapak Muhammad Yani SPDDR, dan untuk itu saya akhiri dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ibu Kooperatif dan Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat bersama pada bapak-bapak, ibu hadirin sekalian. Ya, jumpa lagi kita. Kemarin itu aksi nyata, kali ini ada pendampingan ya yang ditugaskan dari Dinas Pendidikan Kota Binjai. Ibu Panidawati bertugas untuk mengunjungi saya sebagai TDP dan memberikan ruang kepada saya untuk berbagi kepada bapak ibu hadirin sekalian tentang visi dan prakarsa perubahan. Ya, karena waktu juga ya, jadi kita hari ini akan dipadatkan bapak ibu. Tapi diskusinya kita boleh di grup ataupun di ruangan nanti kalau masih ada yang kurang. Ya, kita akan lanjut Bu Ron. Ya bapak ibu sekalian, visi, apa sih visi itu? Ya, kata visi ini sebenarnya kita sudah paham, yaitu seperti cita-cita gitu kalau kita tingkat kepada anak kita, sesuatu yang ingin dicapai, gitu ya bapak ibu ya. Nah, lanjut kurangnya visi bapak ibu sekalian. Makna kata visi itu sebenarnya adalah cita-cita atau tujuan yang menjadi prioritas dalam hidup, yang menjadi sasaran atau target dari berbagai kegiatan yang dilakukan. Nah, jadi setiap orang punya visi, setiap kegiatan biasanya ada visi, setiap organisasi ada visi, dan setiap sekolah pastinya ada visi. Nah, jadi dari berangkat dari visi inilah program itu bisa dijalankan. Awal bentuk organisasi harus ada visi yang jelas, harus ada tujuan yang jelas. Kalau tidak ada tujuan, ngambang bapak ibu, ya. Jadi kita nggak bisa maju. Jadi visi dulu baru program, jangan balik. Tuh, tentang programnya dulu baru visi, salah. Visi dulu yang utama. Nah, lanjut bagaimana? Terkait hal itu bapak ibu, kita kembali ke visi sekolah kita. Nah, ini visi sekolah kita saya dapatkan dari kurikulum terbaru kita, ya, kurikulum 2022 kemarin. Saya ambil, ya, visi kita ini bapak ibu. Menciptakan generasi yang mandiri, terampil, berilmu, beriman, dan bertakwa, serta berbudi pekerti yang luhur. Ini visi kita, visi sekolah kita, yang mungkin di spanduk ataupun di pamflet itu mungkin yang lama. Ya, karena visi ini sejatinya bapak ibu digodok ataupun direvisi setiap tahun. Ya, apakah ada perubahan? Kenapa harus berubah? Karena visi itu mengikuti perkembangan zaman. Visi itu mengikuti perkembangan pendidikan. Apa yang dibutuhkan, potensi apa yang ada, kemudian dicurahkan menjadi kalimat visi sekolah. Nah, bapak ibu sekalian, sekarang zamannya kurikulum merdeka. Kita akan lihat apakah visi kita ini masih bisa bertahan dalam kurikulum merdeka ini. Ya, apakah visi kita ini masih sesuai dengan kurikulum merdeka? Ya, nah bagaimana sih visi dalam kurikulum merdeka? Ya, kita akan kupas sedikit. Lanjut Bu. Ya, ini bapak ibu sekalian, dalam membuat visi dalam kurikulum merdeka, kita harus pahami dulu 3 konsep dasarnya. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu bapak ibu dalam kurikulum merdeka adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun masyarakat. Ini adalah tujuan pendidikan. Jadi kita menyusun sebuah visi sekolah itu nggak bisa asal-asalan, tetapi harus ada pahami dulu apa sih tujuan pendidikan itu. Nah, setelah itu bapak ibu, filosofi Ki Hajar Dewantara, banyak sekali filosofi Ki Hajar Dewantara. Hari ini kita kupas nggak akan selesai. Tetapi
Tetapi saya padatkan Bapak Ibu, pendidikan yang berpusat pada murid agar anak berkembang secara holistik menjadi pribadi utuh dan tangguh. Jadi filosofinya Hadri Dewantara selain memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, juga harus berpusat kepada murid. Itu dia. Jadi segala aktivitas kita di kelas berpusat kepada murid. Bukan kita ini sebagai yang memberikan arah memang, tapi kita tidak memegang kekuasaan dalam kelas. Ya, murid itulah biarkan dia berkembang, ya, kemudian pembelajaran itu berpusat kepada diri mereka. Dan yang terakhir Bapak Ibu, hari ini yang lagi viral-viralnya Bapak Ibu, harus paham dulu dalam menyusun visi terbaru sekarang, yaitu tentang prodi pelajar Pancasila. Nah Bapak Ibu, coba kalau kita masih ingat, kita bisa nyanyikan sama-sama Bapak Ibu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang dirautu urutannya terbalik, tidak masalah, karena ini sebenarnya bukan masalah urutan Bapak Ibu, ya. Berarti konsepnya ada 6 profil pelajar Pancasila yang harus masuk dalam visi terbaru sekarang ini. Ya, karena kan kita kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah paham 3 konsep dasar ini. Sekarang boleh lanjut ke Corona. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menyusun sebuah visi ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu. Ya, tapi kita harus pahami 3 konsep tadi tentang tujuan pendidikan, filosofinya Hadri Dewantara, dan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu saya minta untuk mengisi ini, Bapak Ibu. Ada kalimat rupa. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang apa? Bapak Ibu silakan isi. Kita percaya bahwa murid adalah apa? Di sekolah kita mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin betul kita ada warga di sekolah ini paham bahwa Bapak Ibu silakan Bapak Ibu buka grup sekolah kita. Saya sudah kirimkan sebuah link. Bapak Ibu boleh menggunakan mobile ponselnya, ya. Bodona boleh juga. Bodona pindah ke slide tablet di atas. Bapak Ibu ini ya. Silakan Bapak Ibu diisi. Ketika Ibu klik linknya yang saya kirim di grup, di situ nanti dia ada subjek itu kasih nama singkat aja nggak apa-apa. Tony misalnya, ya. Di sini Pak yang tanda tambah itu Pak, ya tanda tambah. Bapak klik aja di subjek itu nama Bapak. Oke, baru di bawah jawabannya Pak. Ini soalnya Pak kalau terbenam Pak. Kita memimpikan murid yang pertama. Ya boleh langsung ditulis di handphone juga boleh. Ya. Ya boleh juga boleh diisi. Ada tambah tuh, tanda tambah. Subjek itu nama ibu, lalu di bawah jawabannya. Ya ada 6 pertanyaan Bapak Ibu yang kita usahakan dapat tak beberapa, baru nanti kita simpulkan. Mesti harus sampai selesai Bapak Ibu, ya. Ya ada yang jawab. Boleh pilih pertanyaan yang mana pun, tak apa-apa Bapak Ibu, yang pasti terisi gitu Bapak Ibu. Tapi harus 6-6-nya ya. Biar kita simpulkan. Ya, belum ada seperti ini ya. Pak Doni, matematik. Ya Bapak Ibu, jadi kita di zaman era teknologi ini bisa saja kita pakai kertas Bapak Ibu. Tapi saya kayaknya tertarik kepada penggunaan IT. Pakai kertas kita nanti sediakan tempel uang kertasnya yang saya Bapak Ibu. Jadi saya coba menggunakan tablet. Ya Bapak Ibu silakan mengisi. Ya tanda tambah ini diklik Bapak Ibu, kemudian nanti subjek itu nama. Baru nanti Bapak Ibu boleh tuliskan jawaban Bapak Ibu. Gak mesti panjang Bapak Ibu, yang menurut
Publikasi kan Pak? Ya udah masuk satu Pak Doni. Ya, apa-apa kita tunggu berapa menit lagi ya Bapak Ibu. Boleh pilih jawabannya mana saja. Ya, boleh soal yang lain juga Pak Doni yang tercukupi 6 pertanyaan, jadi kita bisa simpulkan begitu. Ya, Bu Putri misalnya ini soalnya misalkan mengambil soal yang ini misalnya ya, kita dan warga di sekolah ini paham apa kata-kata ibu sampai nama ibu Putri mungkin itu baru yang di bawah ini pertanyaan itu tadi apa tadi kemudian di sekolah ini kita sadar bahwa ya kenapa gitu tulis ya posisinya termasuk ya di soal boleh kita Bu ke soal lain dan tercukupi Bu biar teman-temannya kita sama-sama nanti mengisikan ya tadi Bu Putri soal keempat ya Pak Doni soal yang kedua. Oke, baik Bapak Ibu, soal ketiga belum ada yang menjawab, boleh yang lain juga. Soal keenam juga Bu Dono boleh lanjut juga Bu untuk mengetiknya kan cepat. Iya. Ya, Bu Rosma masuk ya di soal kedua. Ada Bapak Ibu di soal yang selanjutnya juga. Kita memimpikan murid-murid yang soal kedua kita percaya bahwa murid adalah soal ketiga di sekolah kita mengutamakan murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya Pak Doni soal ketiga baik Bapak Ibu boleh melengkapi soal selanjutnya biar kita selesai saja nanti begitu. Lebih hemat kertas katanya Bapak Ibu. Tadi yang menggunakan kertas. Asal jangan harus bergerak ya Bapak Ibu, jadi nggak bergerak itu kekurangannya juga. Kan udah diisi. Gak apa-apa kalau sudah tertulis namanya tidak sebenarnya bisa diedit tapi tidak apa-apa. Dona bisa lihat foto nanti ya. Soal keempat Bapak Ibu ya boleh soal keempat kelima memang selesai. Dona nanti boleh geserkan kursornya Dona biar terlihat di bawah Dona bawah. Ini boleh digeser sebelah sana itu. Biar empat soal keempat lima dan enam. Iya bagus. Soal kelima Bapak Ibu itu lupa namanya tadi ya. Boleh soal keempat atau soal kelima. Iya Bu Putri cepat ya. Bu Putri sebentar aja dia diajarin langsung tancap gas ya. Istilahnya buka pintunya aja dia. Kalau pintu terbuka di dalamnya habis semangat. Cepat Bu Putri. Ya Bapak Ibu ada dua soal lagi. Jika sudah terpenuhi tidak apa-apa, kita bisa bahas dari yang pertama Bapak Ibu. Ya boleh dibuat nama subjek atau di bawahnya juga boleh. Nggak dibuat nama juga apa Bapak Ibu ya. Sudah ya, mungkin Bapak Ibu sudah mengisi ke 5 dan ke 6. Boleh Bu Doni kita geser ke 1. Ya sudah ada tinggal soal ke-6 yang kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita warga Bu Doni ini digeser Bu, kita balik ke 1 dulu. Nanti sambil ke sana mudah-mudahan terisi. Baik Bapak Ibu sambil mengisi yang selanjutnya tadi, Bapak Ibu kita perhatikan di Bapak Ibu. Ya ada 6 soal biasanya dalam rangka sebuah visi sekolah itu ada kalimat penumpang ya. Boleh kalimat yang lain ini tapi kurang lebih secara umum gambarnya Bapak Ibu. Kita memimpikan murid-murid yang Pak Doni berakhlak mulia dan disiplin. Ya bagus luar biasa Pak Doni ya. Bu Sinta memiliki ilmu dan juga mempunyai akhlak. Bu Doni mempunyai akhlak yang baik dan semangat belajar. Ya Bapak Ibu kita memimpikan murid percuma murid itu pintar. Ya karakter dan akhlaknya tidak nampak. Berarti Bapak Ibu ini sudah paham tentang profil Pancasila tadi. Ya, nggak nasa misi kita di sini. Kita memimpikan anak-anak yang berakhlak, sekaligus berilmu.
Ini dia, Siska namakan. Ya, Bapak Ibu kita lanjut ke soal kedua. Kita percaya bahwa murid adalah Pak Dodi tanggung jawab kita bersama, ya luar biasa. Terinspirasi saya ini bisa Bapak terpikirkan ini ya. Bu Rosma kita memimpikan murid yang pintar. Ya, mungkin itu sebelah sini tadi Bu, Bapak ya. Ya, benar pintar berilmu tadi ya. Bahwa anak didik yang harus dibina dengan baik. Kita percaya bahwa murid adalah anak didik, benar sekali. Dan itu tanggung jawab kita sebagai guru. Ya, kalau begini kita menyusun visi itu kita dapat. Karena kita satu persepsi Bapak Ibu. Hanya beberapa kalimat kita saja yang berbeda. Selanjutnya soal ketiga, sekolah kita mengutamakan Dodi pendidikan berkarakter berakhlak mulia, Bu Putri sikap sopan santun, berilmu dan berakhlak mulia. Kita percaya bahwa murid adalah prioritas. Nah ini tadi betul, murid adalah prioritas. Ya, Bu Dona pembinaan akhlak yang baik. Ya, Bapak Ibu memang kita harus mengutamakan akhlak Bapak Ibu. Aduh sedih sekali kita melihat ya, tidak hanya di sekolah kita, semua sekolah degradasi nilai itu sangat terjadi nyata. Ya, Bapak Ibu, waktu kita cuma berapa jam di sekolah, tapi semaksimal mungkin kita upayakan untuk mengutamakan akhlak dan karakter anak kita. Bapak Ibu, selanjutnya menurut di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah kita mengutamakan kecerdasan. Di sekolah kita adalah sekolah ini yang sini ya. Sekolah kita adalah sekolah yang aman dan nyaman untuk belajar. Betul sekali. Sopan dan santun lebih gampang. Beragama luar biasa, sopan santun, beragama mulia ya. Pak Dodi pendidikan harus dilakukan secara apa Bapak? Konsep ini masih ada. Secara apa Pak? Secara utuh, secara baik, secara merata, begitu ya. Baik, lanjut bulannya desa berpikir kita warga di sekolah ini yakin untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah kita. Itu mampuannya. Ya kita anak-anaknya ke sekolah. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk belajar dan mengajar dengan sungguh-sungguh benar Pak Dodi. Kita sebagai guru Pak Dodi, warga sekolah kita bukan hanya murid kita belajar. Ini kita belajar Bapak Ibu. Saya bukan mengajari, kita sama-sama belajar di forum ini. Jadi kita nggak bisa cuma mengajar saja, tetapi kita tidak ada asupan untuk yang kita ajarkan. Kita upgrade terus di kurikulum merdeka Bapak Ibu. Semalam kalau nggak salah ya Ibu PP ya, Bu Padilla sudah pendaftaran kurikulum merdeka. Kita belum ada komunikasi dengan sekolah kita. Kita ingin menentukan kurikulum merdeka level mana. Apakah kita masih mau tetap di kurikulum di merdeka mandiri mandiri berubah ya kan, atau mandiri berbagi atau mandiri belajar. Itu kita belum tahu levelnya sekarang ini. Jadi kita nanti di kepala sekolah kita tanya kita mau yang mana tahun ini. Karena kita kelas 1, saya kelas 4 itu. Jadi kita harus tanya seperti itu. Dan pendaftaran dibuka sampai akhir 31 Maret kalau nggak salah. Sudah dibuka pendaftaran. Cuma atur kepala sekolah yang bisa. Ya baik, Bapak itu kembali lagi Bapak Ibu. Jadi kita dan warga sekolah ini paham bahwa belajar dengan baik, terus yakin untuk mendidik yang benar sekali. Khususnya ketika sopan santun berjalan dengan seimbang. Luar biasa Bapak Ibu, ternyata setelah dapat gambaran tentang tujuan pendidikan di akhir Dewan Karma dan Profil Belajar Pancasila, kita bisa sepaham. Artinya nggak ada lagi tujuan kita ini. Oh, sekolah kita ini tujuannya adalah supaya anak-anak tetap tamat, ada kan? Nah ini kita prosesnya kita hargai, kita kasih pendidikan yang baik. Baik Bu Dona sudah habis ya. Boleh balik ke slide-nya tadi Bu Dona. Di present itu Bu Dona ya. Kemudian ini Bu. Ya. Ya. Ya, kita sudah jawab Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut Bu Dona. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekarang visi. Nah, saya sudah menyusun visi buat saya. Bapak Ibu boleh menyusunnya nanti, dan sekolah kita bisa kita revisi visi yang tadi. Karena visi tadi sepertinya terlalu banyak di bagian karakternya, ya kurang ada di bagian profil yang lain. Ya. Di salah satu visi saya Bapak Ibu, terwujudnya peserta didik yang cerdas, berkarakter, mandiri, kolaboratif, dan inovatif dalam kebinekaan global. Ya, saya mengambil rangkuman dari profil pelajar Pancasila. Karena itu memang kota harus masuk dalam sebuah visi di kurikulum mereka. Baik, Bu Dona, bisa lanjut. Ya, ini uraiannya Bapak Ibu. Ya, yang pertama cerdas dalam berpikir kritis menyelesaikan masalah. Kemudian kolaboratif tadi Bapak Ibu, yaitu bekerja sama antar siswa.
kemudian berkarakter, Islam akhlak mulia, dan menunjukkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inovatif Bapak Ibu, inovatif dan kreatif dalam pembelajaran, pastinya anak murid kita dan kita juga membuat media pembelajaran, serta mandiri dalam bersikap dan mengerjakan tugas, dan terakhir kebinekaan global Bapak Ibu. Jadi kebinekaan global itu sebenarnya Bapak Ibu, kita dan bangsa-bangsa lain ya, bukan hanya kita memajukan budaya di Indonesia, bukan. Kebinekaan global itu juga menyertai seluruh dunia secara global. Ini kesemuanya dalam arus perkembangan teknologi dan kebinekaan yang global. Jadi kita harus mempersiapkan anak-anak kita dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang dalam dunia global ini. Ya Bapak Ibu, nah, dulu kita belum mengenal Canva Bapak Ibu, ini sudah ada Canva dengan media presentasi yang sangat baik. Mungkin nanti ada lagi sesuatu dalam pendidikan yang terbaik lagi, ada proses yang terbaru, karena kita harus berikan juga pemahaman tersebut, jangan hanya game Bapak Ibu. Baik, lanjut Bu Dona, tinggal beberapa saat Bapak Ibu. Iya, apa sih prakarsa perubahan? Nah Bapak Ibu, prakarsa perubahan yang saya ambil contohnya, ini saya ambil contoh untuk sekolah kita, terwujudnya peserta didik yang peduli pada lingkungan. Jadi prakarsa perubahan itu bisa apa saja Bapak Ibu? Bisa tentang kesehatan, tentang literasi, tentang keagamaan, olahraga. Bisa mengambil misalnya, saya ingin membuat perubahan di sekolah kita, misalnya ya, terwujudnya peserta didik yang peduli pada lingkungan. Lantas bagaimana prosesnya itu? Silakan Bu Dona. Prosesnya Bapak Ibu, yang pertama adalah kita harus pahami dulu inquiry apresiatif. Nah, ini singkat kali kita belajar. Apa sih inquiry apresiatif? Sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif serta pendekatan berbasis kekuatan. Jadi kita memajukan sekolah kita dengan inquiry apresiatif. Ada langkah-langkahnya Bapak Ibu nanti. Kita itu mencari apa sih potensi yang ada di sekolah kita, apa sih kekuatan yang ada di sekolah kita. Jangan kita kalau kita udah kecil, udah di dalam sempit, bisa. Kita tengok apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang ada di sekolah kita. Itulah penggunaan inquiry apresiatif dalam memajukan sekolah. Jadi nggak ada lagi kita nggak akan bisa maju, kita nggak punya tikar untuk kegiatan. Akan bisa maju, kita nggak punya amal, nggak bisa. Jadi apa yang ada kita manfaatkan. Seperti itulah. Mungkin kita ada bekas-bekas spanduk yang akan pakai kita kelar. Nah itu potensi yang ada di sekolah kita. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada. Baik Bapak Ibu, lanjut kemudian ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Ini kita singkatkan saja. Tahapan inquiry apresiatif itu bab jar singkat. B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi, dan tersusunlah bab jar. Ya boleh lanjut untuk Bu Dona sekarang. Silakan singkatnya Bapak Ibu. Yang pertama buat pertanyaan. Jadi misalkan saya ingin perubahan tentang lingkungan tadi, kita nggak bisa langsung. Kita harus pilih dulu kalau mengikuti langkah-langkahnya. Buat pertanyaan. Misalnya, apa yang harus dilakukan agar peserta didik peduli pada lingkungan? Lanjut Bu Dona. Kemudian tindakannya apa? Penyelidikannya apa? Ajak kepala sekolah, guru dan siswa bertukar pikiran mengenai pentingnya sikap peduli lingkungan. Kemudian boleh membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan sikap peduli pada lingkungan. Ini dulu kita dulu. Jadi kita pahami dulu konsep yang mau kita buka. Lanjut Bu Dona. Di soal kedua yang ambil tindakan. Siapakah yang mempunyai pengalaman aktivitas apa saja yang dapat menumbuhkan sikap peduli pada lingkungan? Situasi bagaimana yang dapat menumbuhkan sikap peduli pada lingkungan? Bu Dona, lanjut. Ya, di sini tindakannya diskusi dengan komunitas praktisi dan siswa tentang kebiasaan yang mampu menumbuhkan sikap peduli pada lingkungan. Ada KKD, kita tanya sama kakak ibu kita. Ada apa yang baik dari sekolah? Komunitas praktisi itu boleh juga di sekolah kita Bapak Ibu, kita bentuk. Setiap 1 bulan sekali misalkan kita kumpul seperti itu, komunitas praktisi. Kita bisa daftarkan di PNM Bapak Ibu. Platform Merdeka Mengajar. Ada rezeki kita bisa undang kita. Ya, boleh. Kemudian lanjut mengajar siswa bertukar pikiran mengenai aktivitas yang mampu menumbuhkan sikap peduli pada lingkungan dan menciptakan suasana yang mampu menumbuhkan sikap peduli pada lingkungan. Baik, lanjut Bu Dona. D. Gali mimpi. Nah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika sikap peduli pada lingkungan terbentuk dengan baik? Nah, Bu Dona silakan. Lanjut. Tindakannya adalah anak-anak terbiasa bersikap peduli pada lingkungan tanpa diminta.
Ini bayangan kita nih Bapak Ibu, mimpi kita. Yang proses ini dilakukan, mimpi kita itu ini, anak-anak tanpa disuruh itu sampah ya. Kemudian anak-anak dapat mengajak teman lain untuk sama-sama menerapkan sikap peduli pada lingkungan. Itu sampah mana? Apa sih sampah boga teman-temannya? Yang ngajaknya kita buang sampah ke tempatnya. Itu berarti sudah berhasil kita. Ya, dan sudah dari mimpi. Kemudian jabarkan rencana. Setelah kita punya mimpi, kita jabarkan rencana kita Bapak Ibu. Apa langkah paling sederhana dalam menumbuhkan sikap peduli pada lingkungan? Terobosan apa yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan sikap peduli pada lingkungan? Ya, lanjut, Dona. Dia Bapak Ibu mengadakan survei kepada siswa tentang kegiatan atau program yang mampu menumbuhkan sikap peduli pada lingkungan. Jadi kakak sebagai dari kita Bapak Ibu. Ya, anak-anak itu semua yang keluar dari kita, tapi itu berpusat pada siswa. Apa ya nak kegiatan yang bisa kita menumbuhkan kita dipeduli lingkungan? Kompak, buang sampah ini, kompak kita sudah istirahat kita kayak semut apa namanya program semut apa gitu kan, kumpul semua, bikin sampah sekali ada, anak-anak yang punya ide. Kemudian melaksanakan program yang mampu menumbuhkan sikap peduli pada lingkungan seperti Sabtu bersih, menanam toga, dan operasi semut namanya. Dan sekarang bisa Bapak Ibu kita mulai sekarang bisa. Istirahatkan sampah ada itu kumpul semua dalam aku. Nah, kita buat seperti ini. Kumpul, sekarang ibu, sekarang jangan ada baris semua keluar masuk. Kutip sampahnya, kembali semua. Cuci tangannya, udah masuk. Nah, jadi aman. Beres, kurang sampah. Lanjut, Bu Dona. 3 ya. Bukan terakhir atur eksekusi Bapak Ibu. Siapa yang akan membantu pelaksanaan dan memantaunya? Bagaimana menyelaraskan pemahaman tentang penumbuhan sikap peduli pada lingkungan dan bagaimana menciptakan budaya pada lingkungan yang berkelanjutan. Jadi harus berkelanjutan, tidak hanya sampai di sini. Yang terakhir tindakannya Bapak Ibu membentuk tim penanggung jawab program seperti tentang kebersihan ini dan melakukan evaluasi dan prediksi keberhasilan program. Berhasil nggak program tadi? Gimana kekurangan? Oh, ada yang perlu kita perbaiki silakan. Ya, mensosialisasikan program kepada warga sekolah atau rapatkan guru-guru, kita bariskan anak-anak begitu. Kemudian mengajak sistem diskusi dan mempertahankan sikap peduli pada lingkungannya. Misalkan kita tanyakan kepada anak-anak, kalau misalkan ada yang buang sampah, bisa nggak dia itu mempertahankan oh ibu, terus gini apa tidak tertanam dari lingkungan sikap bagaimana mencintai lingkungan ya. Baik, Dona, waktunya habis ya. Ya, Bapak Ibu, ya, siap. Boleh balik ke slide pertama dulu, dari saya, Bapak Ibu, presentasi saya sangat singkat karena waktu kita juga. Tapi Bapak Ibu mudah-mudahan kalau kita ingin terus seperti ini, kita bisa bentuk praktisi, ya, komunitas praktisi SD Negeri 02471. Tidak hanya saya pembicaranya, kita buat komunitas bulan sekali Bapak. Boleh nanti kita undang yang lain yang ada di Ibu, berarti kita undang atau teman-teman yang lain yang punya sesuatu yang bisa kita tawarkan, ya, tentang pembelajaran tentang akrab, ya, boleh kita saling berbagi begitu supaya memang sekolah kita ini terjadi visi dan prakarsa perubahannya semakin baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Maridawati untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Muhammad Yani yang telah memberikan mengkomunikasikan dan mengabarkan tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dan saya kira apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Yani menjadi gambaran bagi kita bagaimana sih sebetulnya membentuk atau membuat visi di sekolah. Jelas tadi disampaikan oleh Bapak Yani, mungkin selama ini kita Bapak Ibu dan saya sendiri kita merasa tidak tahu kapan visi sekolah itu dibuat. Dan saya sudah 22 tahun Bapak Ibu di sekolah, visi itu tidak pernah berubah Bapak Ibu. Dan saya tidak tahu persis dulu terjadinya visi itu seperti apa, apakah seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yani tadi gitu. Apakah juga dilibatkan guru, apakah juga ada teknik, ada pihak orang tua yang dilibatkan, kita kan nggak tahu Bapak Ibu. Tapi inilah namanya perkembangan. Pak Yani tadi sudah menjelaskan bahwa pendidikan kita itu kan maju terus bergerak gitu. Jadi kita juga sebagai guru kita juga harus mencari gitu. Jangan hanya menunggu apa yang ada pada saat ini. Baiklah, saya beri penguatan sedikit tentang visi sekolah. Tadi sudah sangat jelas dan sudah sangat paham bagi kita semua bahwa visi sekolah itu jangan dijadikan hanya slogan atau jargon semata.
kita hanya tahu terwujudnya siswa yang unggul, berakhlak mulia gitu, tapi kita tidak ada sikap kemauan untuk mencapainya gitu. Jadi kalau kita sudah membuat visi, kita juga harus punya program bagaimana untuk mencapainya gitu. Kemudian tadi sudah disampaikan dengan jelas bahwa visi sekolah itu tidak ditujukan hanya kepada satu pihak saja gitu, tapi semua warga sekolah. Berdasarkan kurikulum merdeka, visi sekolah itu terutama ditujukan kepada murid. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yani, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan ini harus bisa membuat siswa itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi well-being siswa, jadi berpusat pada siswa. Sampai-sampai kita pernah mendengarkan bahwa apa kata Ki Hajar Dewantara, guru menghamba pada murid. Walaupun kalimat menghamba ini kayaknya macam kita itu terlalu sekali terhadap murid, tapi itulah yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang apa? Murid itu harus yang memang kita utamakan. Gitu. Karena apapun ceritanya kalau kita sekolah, kalau murid kita sudah nanti berada di masyarakat, pasti dia akan menanyakan SD mana gitu. Kan juga tetap ada nama SD sekolah kita di masyarakat gitu. Jadi mungkin saya kira tadi juga sudah disampaikan, visi sekolah itu juga harus mencerminkan profil pelajar Pancasila. Itu yang dialukan sekarang Pak Yani ya. Jadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila harus kita masukkan ke dalam visi sekolah. Kemudian satu lagi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa visi sekolah adalah branding bagi sekolah itu. Apa artinya? Visi sekolah itu adalah pembeda sekolah ini dengan sekolah yang satu. Jadi kita jangan mencaplok, visi sekolah itu bagus, ayo kita jadikan. Kita tidak tahu murid kita seperti apa gitu. Jadi tadi sudah sampaikan bagaimana membentuk visi sekolah. Jadi saya harapkan apa yang sudah kita dapatkan hari ini nanti bisa diaplikasikan Pak Yani. Karena Bapak Kepala Sekolah tidak ada, jadi saya sampaikan ini, saya titipkan kepada Ibu Putri. Tolong nanti sampaikan Bapak Kepala Sekolah, bagaimana apakah visi sekolah itu sudah sesuai dengan siswa kita saat ini. Kalau memang perlu ada perubahan, sudah diberikan visi dan perubahan dari Bapak Yani. Demikian penguatan dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Yani, terima kasih Ibu Putri, terima kasih Ibu-ibu dan Bapak sekalian atas kesempatan dan waktunya kali ini. Dan saya berharap ini masih pendampingan kedua Bapak Ibu. Saya akan mendampingi Pak Yani selama 6 bulan. Jadi jangan bosan melihat saya Bapak Ibu, nanti mungkin sampai 6 bulan saya kemarin mendampingi Pak Yani, dan semoga nanti ada perubahan-perubahan yang bisa kita lihat setelah pendampingan yang terakhir nanti. Saya kira demikian. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk